wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan satu buah algoritma dalam optimasi algoritma lain, yaitu Particle Swarm Optimization atau PSO. Di sini saya sudah menyiapkan dua algoritma Particle Swarm Optimization. Yang pertama adalah Particle Swarm Optimization yang generasi awal, masih standar generasi awal. Cirinya adalah di sini, konstanta W-nya, konstanta W di sini, inersia wake-nya, bobot inersianya di-tuning, atau di-setting secara konstan. Idealnya dalam beberapa jurnal dan paper ini disetting antara 0,7 hingga 1. Ini disetting konstan. Kemudian berikutnya adaptive weight, adaptive inertia weight PSO, AIW PSO. Ini inersianya disetting secara adaptif. Dalam paper ini idealnya W disetting di 2 dan disetting di 0,4 sampai 1. Disetting di 0,4 sampai 1. Nih, 1 dan 0,4 dan berosilasi di sini. Jadi minimumnya 0,4 W-nya, maksimumnya 1. C1 dan C2-nya adalah 2. Sedangkan di sini menurut jurnal dan beberapa pengalaman, ini settingnya adalah C1-nya di 1,5-an, 1,5, dan W-nya disetting di tengah-tengah 0,73 hingga 75. 0,73 dan 75. Ini adalah setting terbaik. Nah, baik AIW PSO dan PSO itu sama. Kita definisikan problemnya, kemudian kita inisialisasi global base-nya, isinya masih kosong, kemudian nilai cost-nya ini sangat besar, infinity pertama, karena ini persoalan minimisasi atau meminimumkan. Nah, kemudian kita evaluasi awal, ya, posisinya di random, kecepatan pertamanya masih 0, jalan 0, kemudian posisi random tadi dievaluasi di cost function, ya, dievaluasi di fungsi objektifnya, terus dicari siapa yang paling kecil, global base-nya siapa. Nah, global base-nya siapa? Sudah, itu yang jadi panduan di iterasi berikutnya. Global base-nya jadi panduan. Nah, ini hitung kecepatan berikutnya, hitung posisi berikutnya, kemudian evaluasi apakah lebih keluar dari ruang pencarian atau variabel yang dicari tadi, Varmaak dan Varmin. Kemudian dievaluasi di cost function, cari personal base dan global base, balik lagi update posisi, evaluasi, cari personal base dan global base, evaluasi, dan seterusnya. Jadi di sini tidak ada istilah partikel yang dibuang atau dieliminasi, tidak ada. Jadi yang ada adalah posisi baru. Tidak seperti genetic algorithm, evolutionary algorithm. Ya, berevolusi, yang dipilih adalah partikel terbaik, yang jelek dihapus. Nah, di sini tidak ada partikel yang dihapus, yang ada adalah partikel baru. Nah, itu adalah sekilas terkait dengan algoritma PSO. Untuk mengimplementasikannya, kita tetap menggunakan persoalan sebelumnya terkait dengan fungsi biaya dari dua buah generator P1 P2. Nah, P1 P2 ini fungsi objektifnya ada di sini.
Untuk mengimplementasikannya, ini ada pso.py dan aiwpso.py, yang mana ini menjadi program utama. Nanti akan saya share di dalam kolom deskripsi. Nah, kita coba mengimplementasikannya. Buat new file, kita simpan. Ini disimpan harus dalam satu folder, ini particle swarm optimization. Kita buat program main program pso.py. Nah, import numpy snp, kemudian import, kita coba pso matplotlib dulu .plt .pyplot splt, kemudian kita coba yang standar dulu, from pso import pso capital pso ya. Nah, pertama kita definisikan dulu problemnya, problem. Nah, definisikan cost function isinya non dulu, tidak ada isinya. Kemudian variabel minimum non dulu, sorry, belum kita isi. Var max non dulu, kemudian nvar, jumlah variabelnya berapa, var non. Nah, ya. Kemudian kita buat definisikan fungsi objektif function. Nah, ini adalah inputnya, kemarin bisa X bisa P, karena dalam ini P, kita ambil P. Kemudian outputnya adalah cost ya, cost atau FP, boleh pakai FP, sama dengan 3 kali P1 kuadrat, 3 kali pangkat, berarti P1 berarti P0, itu tidak ada P1 P0, mulainya dari 0, kuadrat pangkat 2 dikali ditambah dengan 2P1 kuadrat ditambah dengan 3 kali P1 kali P2, kemudian dikurang 6 kali P1 dikurangi 8 kali P0, kemudian P2 berarti P1 ditambah 20. Nah, ini sudah return FP. Kita menyelesaikan objective function tanpa constraint dulu, dan kita isi problem tadi. Problem cost functionnya adalah objective function, ini soal gaya tadi. Kemudian jumlah variabelnya di sini ada 2, yaitu P0 dan P1 atau P1 dan P2. Nah, kita karena ini belum ada syarat, batasnya kita cari dari 0 variabel minimumnya dan 0. Di P1 nya batas minimumnya 0,
P2 nya batas minimumnya 0, kemudian maksimum kita cari 0 sampai 10 ya, 10. Kita cari batasnya masing-masing 0 sampai 10, 0 sampai. Sudah, kemudian kita run, out adalah PSO, problem, P-nya besar, kemudian iterasinya max iteration, kita isi max iterationnya 100 iterasi dulu. Jumlah populasinya population size-nya atau n, kita isi jumlah n population-nya adalah 20. Kita coba 20 dulu. Kemudian C1 sudah biarkan standar 1,49, saya setting sudah standarnya ini. C2 1,496, W-nya adalah 0,7298. Nah, biarkan ini settingan standarnya. Bisa dirubah, kalau mau dirubah ya C1 sama dengan ini dirubah. Ini dirubah 1,5 misalkan. Nah, ini ngerubah bisa, nanti kita coba. Sudah, kita coba run. 5. Nah, kita sudah dapatkan base cost-nya 12.0. Kita print, coba print out dari berapa posisinya, base posisinya di mana, base solutionnya di mana. Ya. Out base sol posisi kemudian base cost-nya berapa, ini cost, kemudian cost-nya. Oke, kita run. Nah, sudah 0 dan 2,00002. Nah, ini sesuai dengan perhitungan kita sebelumnya. Jadi, PSO ini sangat efektif, 0 dan 2, hasilnya 12. Mendekati perhitungan secara realnya, 2,00002. Nah, ini menunjukkan PSO sangat efektif gitu ya, dibanding di video saya sebelumnya yaitu dengan GE. Nah, ini tanpa adanya fungsi batas. Kemarin ada fungsi batas, yakni ketika dua generator dijumlahkan harus sama dengan 100. Kalau dilihat di sini, padahal disuruh nyari 10 sampai 0, dia kecenderungannya mengecil karena persoalan minimisasi atau minimization. Nah, persoalan meminimumkan berarti semakin kecil variabelnya semakin kecil di sini. Nah, maka kalau dua generator dijumlahkan, ya, dua generator dijumlahkan P0 dan P1, kecenderungannya juga semakin kecil. Nah, padahal kita pengen dia mendekati 100. Berarti kalau dia kurang dari 100 diberi penalti. Nah, dalam persoalan penyelesaian optimasi dengan syarat dengan metode heuristik itu ada namanya fungsi penalti. Ya, ini fungsi penalti. Jika PD lebih kecil dari 100, kita beri penalti. Penaltinya aktif. Jika tidak, else, penaltinya 0, tidak aktif.
Nah, di fungsi biayanya FP-nya menjadi FP yang sebelumnya ditambah penalti dikali besar penaltinya. Kita beri nilai yang sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Nah, kemudian tentunya ruang pencariannya berubah. Tidak mungkin demand-nya 100 kok suruh nyari 0 sampai 10. Ketika dijumlahkan kan ini hanya 20, maksimum 10 tambah 10. Berarti tidak mungkin. Bisa dicari 50-50 atau 100-100 ya. Nah, ini tergantung nanti kalau di masalah real dilihat kapasitas generator P0 dan P1 berapa. Ini seandainya sama, 0 sampai 100, 0 sampai 100. Nah, kita run. Oke, 100 iterasi sudah dapat 1807. Base posisinya 24,22 dan 75,798. Ini bisa juga kita plot ya, grafiknya apakah turun atau tidak. Kita print out base cost-nya yang di print di plot lt.show. Nah, ini grafiknya. Grafiknya di iterasi 60 dia sudah mendapatkan salah satu titik optimal. Ini 18033. Oke, nah untuk mengoptimalkan kita bisa gunakan iterasi yang lebih banyak atau partikel yang lebih banyak. Nah, ini di 100 iterasi dapatkan yang lebih baik. Nah, ini nilainya lebih optimum ya dibanding sebelumnya. 18.019.59 sesuai dengan perhitungan kita sebelumnya secara manual, secara matematis. Ini ketika menggunakan PSO bisa kita bandingkan dengan yang lain, yaitu AIW PSO. AIW PSO. Kita import from AIW PSO. Nah, sekarang AIW PSO problemnya sama, iterasinya sama, jumlah populasinya sama. Terus kemudian di sini saya beri label. Labelnya ini adalah AIW, saya plot, dan ini saya beri label. Ini adalah PSO standar ya. Ditampilkan legendnya. Kan? Nah, IW lurus. Kita setting sama, coba run lagi. Nah, ini AIW dan PSO 19220, kemudian yang ini nilainya 0 dan 100, satunya nilainya
24 dan 75. Kalau dilihat PSO standar dengan tuning yang lebih baik mendapatkan nilai yang bagus, tapi ini berikutnya HIW PSO juga mendapatkan nilai yang bagus 18020 dan satunya 1845. Artinya dalam komparasian algoritma harus dilakukan secara komprehensif, lebih banyak pengujiannya, lebih banyak settingnya.